A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan bermula maqalah yang kedua. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiqu ya, bukan As-Siddiqi. As-Siddiqu, Siddiqu jadi sifat dari apa? Abu Bakar As-Siddiqu, disimpan dengan apa? Abu Bakar. Abunya dan Bakar. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Al-bakhiru la yakhlu min ihdasabi. Orang yang bakhil. Siapa itu bakhil itu? Wa huwa al-mani'u min mali nafsi. Orang bakhil itu adalah orang yang mencegah daripada harta dirinya, yang enggak mau dikeluarkan. Ada juga syukur, ada bakhil, ada syukur. Syukur itu sama bakhil, cuma lebih parah. Kalau syukur itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil kadang-kadang dia masih juga membuat pribadinya. Syukur sampai syukur kecil. Syukur lebih parah, sulit banget ya. Yang bakhil itu jelek, bakhil. Ya, bakhil itu adalah orang yang mencegah daripada harta dirinya. Kalau syukur ini lebih parah. Jangan lagi harta orang lain, jangan. Ya, contoh. Ya, kita berteman dengan dia. Ya, berteman. Nah, dia kemudian kita bagi orang lain. Kadang saudara, ulo yang dibagi. Saya, ya sama orangnya, harta orang ini jangan dilarang dia. Apalagi harta dia. Dilarang. Syukur. Sin besar syukur. Syukur. Sin gede. Nama kecil. Syukur. Makanya ada bahasa syukur mutlak disebut dalam hadis itu. Ya. Kebakilan yang selalu diikuti. Ini yang min mali nafsi kan. Kalau al-bahilu al-mani'u min mali nafsi. Orang yang baik itu ada orang yang mencegah min mali, yang tidak mau mengeluarkan min mali nafsi daripada harta dirinya. Kalau syukur lebih parah. Jangan lagi harta dia, harta orang itu dilarang dia. Kasih. Dulu jangan sayang. Apa yang cerita dia katakan gitu. Syukur lebih parah. Jangan lagi harta dia, harta orang juga jangan dikasih. Syukur. Bahilun, ada bahil. Kayak al-bahilu mah sudah parah ya, bahil itu. Al-bahilu aduwah walau kana amidan. Al-bahil musuh Allah walau kana amidan, walaupun dia ahli ibadah. Ya. Makanya Allah selalu di dalam Al-Quran nggak pernah tidak dibarengi, selalu dibarengi. Ketika yuqimuna shalah wa yunfiquna ma razaqnahum, aqimus shalah wa atuz zakah, pasti itu nggak bisa dilepas dari antara yuqimuna ya apa ya yusalluna apa alladzina ya yusall ya yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat juga ada apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Masih. Ya. Jadi salat nggak cukup kalau punya harta nggak di pasti. Makanya ada 3 perkara dalam Al-Quran itu yang nggak bisa berpisah. Harus dua-duanya. Salah satunya dikerjakan dan satu benar nggak sah. Harus diterima sama Allah. Satu apa? Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ini yang selalu bergandengan terus. Nggak bisa ya salah satunya.
Ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Enggak cukup kita taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Dan tidak cukup kita taat kepada Rasul tanpa taat kepada Allah. Kalau cuma salah satunya nggak diterima. Taat sama Allah tapi nggak taat sama Rasul, tetap nggak diterima sama Allah. Taat sama Rasul tapi tidak taat kepada Allah, nggak diterima. Harus berdua terus. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, dirikanlah oleh kamu akan sholat dan bayarlah oleh kamu akan zakat. Nggak bisa bayar zakat tanpa sholat, nggak bisa sholat tanpa bayar zakat. Harus. Yang nomor ketiga apa? Ya, washkuri wa liwalidayya. Washkuri wa liwalidayya. Bersyukurlah kamu, berterima kasihlah kamu kepada Allah dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tua kamu. Itu pasti nggak bisa. Orang saya katakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama orang tua durhaka, nggak bakal ada manfaatnya di hadapan Allah. Apa ridha Allah, ridha walidain, wasudullah, wasudil. Itu nggak bisa untuk dua-duanya. Dan di ayat pasti ketika ya menyembah kepada Allah, ya apa tuh? Ya dalam ayat ada gitu. Wabil walidayni ihsan. Itu kan sudah apa? Ya Allah. Apa yang wabil walidayni ihsan. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian wabil walidayni ihsan. Asik. Ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu nggak bisa dipisahin. Tiga itu dalam Al-Quran yang harus dua-duanya dikerjain. Nggak cukup satu doang. Kalau tiga, satu ati Allah Rasul, kedua apa tadi? Ulul amri mah makanya nggak pakai hati. Oh itu. Artinya kita boleh melanggar aturan pemerintah, saya tidak takut dengan Allah dan Rasulnya. Boleh, nah maka pakai hati lagi. Hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri nggak pakai wa hati ulil amri. Wa ulil pakai wa. Iya, nggak pakai hati lagi. Artinya Allah dan ini mutlak, adanya Allah dan Rasulnya mutlak harus kita ikutin. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya mutlak wajib kita ikutin. Perintahnya juga larang. Nah, wa ulil amri nggak pakai wa hati lagi, wa ulil amri dan kepada pemimpin. Dan boleh ikut pemimpin selagi akur dengan Allah dan Rasulnya. Kalau nggak akur dengan Allah dan Rasulnya nggak boleh diikuti. Itu. Jadi termasuk pemimpin Iya tergantung. Pemimpin itu kalau kita misalkan ya perintahnya atau larangannya tidak apa sesuai dengan Allah dan Rasulnya, boleh jangan diikuti nanti. Larang ikutin. Karena nggak mutlak perintahnya. Kalau udah akur sama Allah dan Rasulnya. Kalau perintah Allah, perintah Rasul mutlak udah kebenarannya, tidak bisa disangkal lagi. Makanya nggak pakai wa hati lagi. Hati Allah, wa hati Rasul, wa ulil amri. Kita wajib mengikuti daripada ya pemerintah kita selagi pemerintah itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Allah dan Rasul. Nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, nggak apa-apa kita nggak ikutin. Nggak apa-apa. Bahkan jangan diikutin. Kalau sudah melanggar aturan Allah dan melanggar aturan Rasul. termasuk zalim juga ya? Ada juga termasuk zalim. Kalau zalim kan itu kerjaan. Zalim ya. Iya, perintahnya atau larangan tapi nggak sesuai dengan perintah Allah dan ikut. Nggak apa-apa. Haram itu mana? Siapa nih pemerintah menghalalkan khamar? Kata Allah, kata Nabi haram. Jangan diikuti walaupun manusia semuanya pada minum khamar. Kenapa? Bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin ya ala ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ya apabila maksiat kepada sang khaliq.
Nah ini ya, al-bakhil. Nah, orang yang bakhil ini, para jamaah sekalian, la yaqulu bi idas sab'i. Orang yang bakhil ini tidak akan terlepas mereka daripada salah satu dari tujuh. Jadi ini adalah salah satu di antara 7 perkara yang berimbas yang negatif kepada orang yang bakhil. Ini tidak akan terlepas dari salah satu yang 7 ini. Bukan berarti harus semuanya. Kadang-kadang salah satunya aja. Ini tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Orang punya harta banyak, ya, segala macam ada numpuk-numpukan harta, ya, tidak dikeluarkan di jalan Allah, tidak dijamhatkan. Ya, pada zaman sekalian disimpan tuh hartanya. Ya. Nah ini mereka tidak akan, ya, kosong daripada yang tujuh ini, dari salah satu yang tujuh, yang akan merusak daripada harta dia. Ya. Pasti akan hancur hartanya, akan rusak, akan binasa hartanya orang yang bakhil, ya, dengan cara yang tujuh ini. Ya. Mana ima ayyamu tak payarisu mayabuduru malahu wa yumtiku bighairi ma amarahu ta'ala. Satu, kalau orang bakhil ini, para jemaah sekalian, dia tujuannya kan kenapa? Saya mau punya harta, mudah-mudahan bermanfaat buat anak saya nanti, kan kadang-kadang sudah gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti anak saya buat warisan anak saya. Ya, anak cucu saya, bahkan ada yang kayak 70-an juga bakal habis ya. Ada yang begitu tuh. Artinya tuntutan tidak akan habis. Nah, ternyata pada zaman sekalian orang yang bakhil, salah satu diantaranya yang akan menghancurkan dari harta dia, imma ayamuta. Ada kalanya dia meninggal dunia, hartanya masih ada tuh dia meninggal dunia. Ya, simpanannya banyak di bank, ya, di bank banyak hartanya, nggak didekatin. Tanah lebar, rumah juga kadang-kadang bukan satu dua, ada villa juga segala macam. Ya. Cuma ketika dia meninggal dunia, payarisu mayabulu, ya, malam, ya, dia meninggal dunia, kemudian lalu dia mewariskan akan si bakhil itu siapa? Mayabulu, yang mewariskan, yang menjadi ahli waris adalah mayabulu malahu, orang yang merusak daripada hartanya, orang yang membadirkan daripada hartanya. Ya. Pas dia meninggal dunia, habis hartanya dirusak sama ahli warisnya. Ya. Itu. Ya, ada yang dipakai poya-poya habis. Ya, sama keturunannya habis, sudah yang tertinggal. Ya, nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Ya, dimubadirkan. Sudah dipakai buat yang baik-baik, jangan baik-baik. Kenapa? Karena di situ ada harta orang yang tidak dikeluarkan. Kan di harta itu ada harta milik orang lain yang tidak dikeluarkan, sehingga hartanya dipotong semua yang ditinggalin. Kalau udah harta dipotong yang kotor ditinggalin, ya ini pasti akan apa? Diambil sama Allah. Semuanya bukan harta yang kotor yang diambil. Harta yang apa? Yang bersih juga semuanya. Kenapa jadi kotor semua? Ya, itu. Ada air saya ber, karena air kencing setetes. Banyakan yang tadi, banyakan yang bersih, banyakan yang najis. Setetes doang, ya, itu jadi najis semua. Kira-kira kalau najis dibuang atau ya? Dibuangnya najis doang apa yang semuanya? Blok itu blokin. Itu blokin semua habis. Iya. Habis kenapa? Di situ ada milik orang lain yang tidak dikeluarkan sehingga jadi haram semuanya. Itu kayak air sedrim, ya, kejatuhan apa? Ya, kejatuhan bangkai tikus. Bangkai tikus cuma satu kan ya? Bau air semuanya. Dibuang atau air sedrim? Dibuang semuanya. Karena kotor aja semuanya. Gak ada yang mau pakai itu. Gak bisa dipakai buat apa? Ya, buat wudhu nggak bisa, buat mandi hadas nggak bisa, buat nyuci nggak bisa, ya, buat masak udah nggak lagi.
dibuang gitu, habis sudah semua. Nah begitu juga harta yang tidak dizakatkan, ya, maka akan habis. Makanya dalam hadis hasinu amwalakum bizakat, ya, hasinu amwalakum bizakat. Jagalah, bentengilah oleh kamu harta kamu bizakati dengan zakat. Gitu. Jadi harta itu bisa dibentengi dengan zakatnya, dikeluarkan zakatnya baru terbenteng itu harta. Kalau gak dizakatin, jangan harap bisa jaga harta itu sendiri. Kenapa? Karena yang akan ngambil bukan manusia. Yang akan ngambil apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Nah, satu di antaranya ketika dia meninggal dunia, maka yang mewariskan hartanya adalah orang-orang yang suka membazirkan harta, yang suka menghancurkan harta, yang membinasakan harta, yang dipakai koya-koya segala macam, dipakai judi, dipakai kawin lagi kan, gitu. Habis itu udah malah habis hartanya. Bahkan wa yunfiqu di ghairi ma amarallahu ta'ala, ya, dikeluarkan, diinfakkan, dibelanjakan oleh ahli warisnya kepada, ya, perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai maksiat, dipakai koya-koya yang tidak ada habis. Habis saja begitu. Nggak bisa sedikit acan-acan. Yang tujuan tadi buat ahli waris. Ya ternyata ahli waris juga nggak bisa jaga. Kenapa? Itu tadi sesuatu yang tidak dizakatkan dari harta tidak akan bisa terjaga oleh siapapun. Kalau Allah mau ambil, karena ada najisnya, ada kotor dalam harta yang bisa diambil semuanya sama Allah. Bisa. Ya. Makanya di situ tuh, ya, hasinu amwalakum bizakat. Jagalah harta kamu dengan zakat. Kalau sudah ada nisab yang wajib dikeluarkan. Kalau nggak ada nisab nggak wajib. Tadi juga disunahkan untuk sedekah dari harta yang tadi dikeluarkan sedekahnya. Jadi sedekah aja bisa ada. Mana kosor malun, sedekah tidak akan berkurang malun harta sedekah daripada sedekah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah bisa berkurang, akan tapi malah bertambah. Hakikatan yang termasuk 2% setengah tahun. Iya, 100%. Betul ya. Warisin hartanya habis, ya, dipakai oleh ahli warisnya, digunakan pada perkara yang tidak baik, karena diinfakkan di jalan ya yang tidak diperintahkan oleh habis. 40 hari itu habis. Jadi buat 7 turunan. Ini akan membuat Modal. Makanya itu disebut jadi mata. Kenapa? Ada najisnya belum dikeluarin. Ada kotorannya yang belum dikeluarin. Ada harta orang lain di sini. Ada artinya. Kita aja kalau agama di mana tidak boleh. Jadi kotoran. Yang kedua, al-yusallallahu alaihi sultanan jairan fayaqutuhu bi ghairi ta'dil nafsi, bi ba'da ta'dil nafsi. Jadi yang kedua, kadang-kadang Allah kuasa Allah ya, ketika dia meninggal dunia, maka para sekalian, atau dia masih hidup ya, masih hidup tapi dikasih pemimpin yang apa? Penguasa yang jahat, maksudnya dari tanah di sana sini akhirnya habis, ya, para sekalian. Habis apa? Kata wanita, ini tanah tidak bertuan, sengketa. Atau dirampas tanahnya, disakiti dia. Setelah disakitin lagi, ya, dihinakan, disakitin, dirampas hartanya. Kan segitu. Ya. Banyak itu harta yang dulunya punya orang, tapi siapa? Jadi tanah sengketa apa ya? Saya direbutin kan. Dia sendiri nggak bisa ngaku, padahal itu tanah dia nggak bisa ngakuin orang. Kenapa? Ketika ngakuin berhadapan dengan pemerintah, diakui terus bagi di penjara. Ada saya begitu. Atau diakui juga prosesnya banyak. Kadang-kadang hartanya habis buat proses itu doang, banyak kan?
Itu tanah dia nih. Bayangkan tanah dia, usut tanah dia. Akhirnya ayo naik banding, akhirnya tanah itu habis, harta yang ada yang juga habis. Itu gak keambil, harta dia malah habis buat ngurusin harta yang kena serahkan. Habis. Itu gak sedikit ya. Malah ngurusin tanah milik dia, kemudian sampai naik banding habis itu dipakai buat masuk ke Medan. Kayak kuasa hukum. Iya, akhirnya habis. Disakitin lagi, dihina lagi. Banyak. Tapi karena dia juga pada batin juga. Iya kan karena batin dia. Jadi sama Allah cara apa? Dikasih pemerintah yang zalim itu yang berkuasa. Artinya berkuasa tuh. Yang jahat juga pemerintahnya memang itu jalannya Allah. Ya kan pemerintah juga buat pemerintah juga kan, mau tanah dia juga tetap dipaksa pemerintah. Proyek itu strategi nasional. Itu kan. Atas 2 juta supaya 50.000. Nah begitu, akhirnya nggak mau apa-apa kan. Sebegitu tuh, itu caranya Allah ya. Caranya Allah kayak gitu. Au yuhaija sahwatan tafsulu alaihi ma'ahu. Atau Allah menggerakkan sahwatnya, yang sahwat itu bisa merusak ya alai atasnya, ma'ahu akan hartanya digerakkan oleh Allah padanya ya sahwatnya yang merusak ya atasnya ma'ahu akan hartanya. Kayak apaan aja udah ya pikiran sahwat. Kadang-kadang dipakai senang-senang, pakai poya-poya. Wah, banyak orang banyak nikah. Banyak orang banyak pengenan. Ya. Gak mikirin tuh harta buat apa, ini banyak uang, sebanyak-banyak dipakai apa aja. Pakai main-main. Bikin sawah dan kawin lagi, kadang-kadang gak kawin lagi juga. Pakai untuk apa? Mainin apa? Wanita, kan gitu kan. Karena ngikutin keinginan sahabat aja. Pengen ini. Kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu dibikin. Ya. Beli apa? Kadang-kadang beli motor apa? Motor gede. Motor apa? Harley yang puluhan juta kadang-kadang. Main lagi di modif lagi, mahal lagi. Pas itu rusak nggak bisa pakai, habis. Ada jual-jual aja. Kayak gitu, kamu pengen kalau orang lain mah ada apa ya? Kira-kira pengen apa gitu kan? Apaan banget? Jadi kayak gitu, pengen ini segala macam kan ada uang. Akhirnya habis, dia tidak terasa, nggak bisa jaga uang, nggak bisa menjaga hartanya sendiri. Habis ludes, dipakai untuk ya mengikuti daripada nafsu sama begini. Au yang kedua lahu ra'ya ibinain au imaratin. Nah ini ya, atau timbul nampak ya kepada orang yang baik itu ra'yun, pemikiran. Timbul kalau bikin rumah ini bikin bangunan. Au imarat atau bikin gedung rumah yang gede dibikin di mana-mana. Kadang-kadang bikinnya dia kayak bikin punya puncak juga kayak di puncak. Pinggir apa? Pinggir dia villa di pinggir apa? Gunung. Akhirnya gunungnya apa? Ya, tapi ada korobin di tanah yang habil. Akhirnya longsor. Burung. Nah enak nih buat ngadem. Ya. Bikin villa, bikin apa? Habis pakai begitu. Bikin gedung, kadang-kadang rumahnya nggak 1, 2, 3, bila di mana-mana ada, ya, dibikin tempat-tempat yang ada rawa dikit, kata segitu, ada itu kan kalau rumahnya di mana, kadang-kadang di pinggir laut, kadang-kadang di pinggir gunung, tepi gunung begitu, di pinggir laut habis tsunami, ya, di gunung habis gempa ini malah longsor habis sana. Begitu, jadi caranya Allah gimana deh dikasih oleh Allah keinginan ini yang bangun rumah. Padahal banyak orang yang fakir di rumah gak kepikiran, ya, artinya banyak cuma tadi pakai buat itu doang. Yang isi bukan dia lagi, membantunya. Yang isi sebulan sekarang vilanya ada 3, yang apanya melimpah ruah, ya, kadang-kadang
Masya Allah. Ya, yang isi siapa? Membantu dia enak membantu itu. Ya, yang isi kagak. Bulan sekali. Ya, juga nyantai kadang-kadang bisa 3 bulan sekali ke sana. Rumahnya banyak. Di sini ada, di sini tempat dia kemana-mana selalu ada rumahnya. Ketika itu dihabisin sama Allah. Sudah supaya tahu bihi malu, maka hilang bihi tidak pada ardin qarabi itu malu arba. Au musibara muluk batun minum qabil dunia min borokin aw halikin, atau Allah Subhanahu wa taala ambil harta dengan apa? Dia dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala min naqabati dunia, daripada musibah-musibah dunia. Ya, tenggelam hartanya, banjir, air, ya, au harikin atau ludes, au sarikin atau dicuri, wamas badarika atau dirampok, diapain aja tuh, ya, habis, kadang-kadang disimpan, ya, atau dimakan apa? Makan saya lihat gitu. Iya, atau ada yang gimana? Ada yang udah jadi lama-lama tinggal buntung doang. Yang rayap. Tinggal pakai gitu aja. Habis tulis. Allah. Au yusibuhu illatan, atau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa? Penyakit daimatan yang penyakitnya terus menerus. Berobat kemana juga payun itu malahu, maka dikeluarkan hartanya, maka dia mengeluarkan malahu nanti mudawatnya di dalam mengobati para penyakitnya. Sono kagak sono habis sampai berobat sono jual tanah, bermobil jual tanah, wes. Akhir rumah dijual dulu, dapat penting sehat kan? Kontrakan habis, mobil juga kejual, ya, motor habis, semuanya habis, ya simpanan ada lagi, ya. Kalau mobil itu juga berarti simpanan masih habis juga, habis. Buat ngobatin terus orang kembali kagak beres-beres sampai selesai semuanya, nggak ada, tinggal serumah-rumahnya. Kadang-kadang itu juga dijual, dia beli tanah lagi, kemudian apa? Dia bikin rumah yang sederhana, kayak ngobatin penyakit. Ya. Jadi begitu tuh kalau Allah maafin. Akhirnya udah habis juga tanahnya, ya, buat ngobatin, ya, meninggal. Dia habis, hartanya habis. Udah tobat dikit, udah tobat ibadah Allah. Masih apa? Wah, tanah orang gitu. Udah nggak usah pakai BPJS, udah itu aja gitu kan. Kenapa? Duit banyak ini, kamu rumah sakit mana? Kita jangan pakai rumah sakit yang ini. Kita mah itu mah ya rumah sakit biasa itu mah. Kalau nyari yang paling apa? Lari ke Singapura. Singapura. Ya itu kemana be? Kira-kira yang dianggap bonap, berarti gengsi ke Citama. Begitu, kadang-kadang gitu kan. Ke Citama, gengsi apalagi ke Bunda mah. Udah nggak main puskesmas. Dan saya mah keren, itu masih sombong itu. Gua dong rumah sakitnya Singapura. Masih sombong banget itu sakit. Padahal rumah sakit itu sakit masih sombong banget. Ya lu di mana sakit juga? Kalau baik lu Citama lu. Itu sakit sombong. Gua dong berobatnya mana? Singapura, Australia kan begitu. Itu mah sakit sombong sakit. Berobat aja sombong. Ya Allah. Habisin harta sampai miliaran. Itu. Karena caranya begitu ngabisin harga. Itu enggak, itu banyak kejadian ya Allah. Sampai apa? Sampai pakai rompi itu kan, habis sudah itu 2 miliar. Rompi doang dari 2 miliar itu untuk pangkatnya doang 2 miliar. Kalau pinjam lagi banyak. Jadi, ya, begitu dihabisin aja. Ludes. Ya, dia punya pabriknya habis. Segala macam usahanya ludes buat itu semuanya. Ya, kalau begitu, padahal mah itu doang. Itu masih bangga baik, udah bangga di sini. Di Singapura. Ya di Singapura kan dokter-dokter juga sama. Rumah sakit itu berobat aja masih sombong berobat. Berobat, bodong, berobat di mana?
Australia, mana di Singapura, pasti itu sombong, berobat sombong. Sakit begitu bukan saat ada. Terus berobat awil ay yadfanahu di maudin bayan sahu ala yang diudu atau harta apa yang dipendam disimpan hartanya di tempat yang dia lupa sehingga dicari ketemu ya, itu ketemu investasi juga bisa investasi ya. Investasi ini akhirnya hilang habis ya. Hari ketemu lagi di metrik nggak ada mau tanah saya ini mau tanah bapak ini mau gitu habis deh cari ketemu gitu ya. Banyak kan begitu atau disimpan di pendam dicari mana dulu orang ada tanda ya nggak tahu aja mati anaknya jadi nggak ada yang tahu nggak ketemu lamanya nggak perlu wasiat tuh di kedua berwasiat beri kan ada surat atau ada orang lain yang diwasiatin ketemu ini nggak ketemu kadang-kadang di bangsa sendiri nggak bisa buka kenapa orang kagak diwasiati ya gitu nggak ada surat apa puasa untuk ambil dosa. Nah ini caranya Allah seperti itu. Dan bagi orang yang kafir, alhamdulillah salah satu pasti seperti itu. Akan dibegitukan oleh Allah. Ya. Kemudian kita terpelihara. Ya. Artinya jangan sampai. Memang kalau baik setiap orang pasti ada. Kita juga pasti ngalamin itu. Ada dorongan-dorongan ke sana semua. Setiap manusia pasti ada dorongan untuk itu. Ya, dorongan itu ada. Kita nggak bisa siapa atau nafsu kita itu ada dorongan ke sana. Kemudian itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf orangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.